Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini dan hari ini kita bicara tentang teras UMKM dan saya hari ini pula akan membahas mengenai cara cerdas UMKM amankan keuntungan usaha, dan saya sudah bersama narasumber kami yang sudah hadir di siang hari ini, yaitu Bapak Tommy Joko Tri Raharjo. Beliau adalah Deputi Bisnis Pegadaian Area Makassar 2. Kalau dilihat namanya sahabat budaya pasti dari Jawa ya. Oke. Kita menyapa beliau dulu di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tommy. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Anti. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya, alhamdulillah. Hari ini kita bahas tentang cara cerdas UMKM amankan keuntungan usaha. Ini edukasi investasi emas lah. Tapi kalau kita tahu sekarang itu Pak, harga di mana-mana pasti naik. Harga emas saja naik. Ibu-ibu sampai mikir mau jual emasnya atau tidak ya, gitu ya. mau beli baru atau bagaimana ini sebenarnya? Karena kan ibu-ibu sekarang juga dapurnya ini agak-agak sedikit bingung menyala atau tidak, redup sedikit gitu ya. Kita udah tahu nih apa-apa saja yang perlu kita pertimbangkan, mana wajahnya yang mau diurus, fashionnya, mana perutnya, mana pokoknya banyak lah yang mau diurus, apalagi emas ya. Inilah kita mau tahu nih Pak Tommy, sebenarnya edukasi investasi emas itu seperti apa? Nah, kita akan langsung ke Pak Tommy, sahabat budaya. Yang hari ini yang mau bertanya boleh ya. Kita di telepon 0811 400 9250. Mungkin ada yang mau tahu tentang emas hari ini harganya berapa, Pak Tommy mungkin tahu begitu ya. Atau ada yang mau menggadaikan itu emasnya, boleh. Langsung saja nanti sebentar bertanya ke Pak Tommy lah. Oke, Pak Tommy, bagaimana sebenarnya kondisi UMKM saat ini dalam mengelola keuntungan, terutama khususnya di tengah fluktuasi ekonomi? Silakan Pak Tommy. Baik, terima kasih Mbak Anti pertanyaannya. Jadi kami melihat saat ini UMKM itu masih dominan ya, khusus pada perputaran harian gitu. Jadi keuntungan hari ini diputar untuk hari ini, untuk besok nggak tahu gitu. Namun di tengah fluktuasi ekonomi yang ya boleh dikata tidak menentu ya, karena kan situasi politik itu nggak hanya dipengaruhi dari dalam negeri aja, dari luar negeri juga geopolitik juga lagi nggak baik-baik saja gitu. Jadi yang tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga nilai keuntungan ini agar tidak tergerus oleh inflasi. Tadi Mbak nanti sudah sampaikan, ini kebutuhannya mau di apa ya, jadi nilai uang juga mungkin semakin turun. Nah itulah inflasi itu ya seperti itu, kebutuhan kita semakin banyak, mau fashion kah atau mau mencukupi kebutuhan dapur kah, mana yang akan dipilih dulu. Nah disinilah pentingnya pengelolaan keuangan agar lebih strategis. Jadi instrumen apa yang bisa kita percaya gitu ya, yang bisa kita investkan supaya keuntungan ini tidak tergerus oleh inflasi seperti itu. Iya, gitu Mbak. Nah, kalau berbicara tentang penting lah, mengapa sangat penting itu bagi pelaku UMKM untuk mulai berpikir tentang investasi, bukan hanya perputaran modal seperti tadi Pak Tommy katakan. Silakan Pak Tommy. Iya. Jadi gini, karena keuntungan usaha tidak cukup hanya untuk diputar saja. Investasi itu menjaga nilai uang. Jadi bagaimana kita mengantisipasi risiko ekonomi dan menciptakan cadangan keuangan untuk masa depan. Jadi dengan investasi kita itu paling tidak sudah mempersiapkan, karena semuanya masa depan kan kita tidak ada yang tahu. Betul. Tapi ketika kita sudah mulai berinvestasi dan kebetulan investasinya itu tepat, jadi ini bisa diandalkan untuk kita memplanning bagaimana usaha kita atau mencukupi kebutuhan kita di masa yang akan datang. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ada COVID. Kalau kita tidak punya dana darurat atau apa yang diinvestasikan itu ada, kita habis-habisan gitu. Banyak usaha yang sampai gulung tikar karena ya tadi tidak mempersiapkan investasi atau kebutuhan-kebutuhan atau investasinya selama ini mungkin salah ya, nggak tepat gitu. Jadi mungkin investasi kan ada berbagai macam, ada saham, ada properti, ada emas, ada macam-macam gitu. Tapi ketika kita nggak tepat dalam menginvestasi, misalnya saya investasi properti ada banyak berapa setanjung bunga kita beli semua gitu. Tapi ketika COVID siapa yang mau beli, nggak ada gitu. Nah akhirnya kan mungkin
itu bukan menyalahkan bahwa properti nggak bagus, properti itu bagus-bagus aja, tapi mungkin tidak tepat ketika kita di masa COVID seperti kemarin itu seperti. Jadi kita harus mencari karena kalau hukum investasi itu kan di banyak tempat ya, jangan hanya satu tempat aja. Jadi kalau satu instrumen tidak liquid, instrumen yang lainnya. Tapi kan kita harus nyari mana yang di masa apapun liquid. Nah itu yang perlu kita kita cari gitu, seperti itu. Harus itu, tepat Mbak. juga ya begitu Betul, ya Pak Tommy Mbak Anti, ya. betul. Baik, Pak Tommy, dari berbagai instrumen investasi, mengapa emas sering direkomendasikan untuk UMKM? Apa sebenarnya manfaatnya begitu ya? Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Anti. Jadi gini, kenapa emas gitu ya? Karena emas itu relatif stabil nilainya gitu, tahan inflasi, kemudian mudah dicairkan, saya bilang tadi liquid gitu, dan nilainya cenderung naik. Jadi, tapi perlu diingat ya, kalau beli emas tuh bukan beli hari ini besok untung gitu, nggak bisa begitu. Jadi dalam waktu jangka jadi ini bukan goreng-gorengan saham ya, ini beda. Nah itu harus dipahami. Tapi kalau kita lihat grafik gitu ya, katakanlah paling mudah 5 tahun terakhir lah, misalnya dari tahun 2020 gitu, kita bisa lihat fluktuasi harga emas gitu. Setiap hari tuh kita naik turun, bahwa kadang-kadang kalau pas lagi peak dulu rame gitu, itu satu hari bisa naik turun tuh sampai 8 kali satu hari gitu. Tapi kalau kita lihat dalam 5 tahun itu grafiknya pasti cenderung naik gitu. Tapi naik turun, nah ini perlu kedewasaan ya. Jadi teman-teman jangan harus tahan dulu ini. Kalau turun ya jangan dijual, kalau naik ya jangan FOMO mau buruan beli gitu. Jadi bagaimana ketepatan kita untuk mengelola investasi emas ini. Tapi intinya bahwa emas ini adalah salah satu dari, katakanlah kalau kita yang Muslim gitu, Rasulullah tuh pernah menyamakan ya. Jadi kalau kita tuh satu dinar emas itu sekitar 4 gram lebih sedikit, itu sama dengan 1 ekor kambing. Sampai sekarang pun 1 dinar emas itu pasti sama bisa untuk beli 1 ekor kambing, bahkan sekarang mungkin lebih. Tapi kalau kita menyimpan 1 dinar uang rupiah misalnya, katakanlah uang, itu pasti nggak akan bisa mengikuti karena ada inflasi tadi gitu. Contohnya tuh gini, kalau kita itu dulu uang 100.000 kita belanja ke toko supermarket gitu, itu mungkin keranjang kita penuh. Betul. Tapi sekarang kita belanja mungkin cuma separuh keranjang, itu yang dinamakan inflasi seperti itu. Nah, bagaimana nah kalau emas itu relatif stabil untuk menjaga nilai, karena dia mengikuti harganya dengan kenaikan inflasi. Jadi kalau mau beli masa depan, jadi emas itu sebenarnya bukan investasi yang murni gitu, tapi paling tidak kita membeli masa depan dengan uang sekarang gitu. Jadi uang sekarang kita punya berapa, kalau kita kita konversi ke emas, nah itulah nanti yang masa depan itu bisa dibeli dengan uang sekarang gitu, seperti itu. Kenapa harus emas gitu? Dan nanti kita akan lebih bahas lagi tentang itu, tapi intinya untuk UMKM yang paling aman tuh di emas gitu, seperti itu. Oke. Jadi UMKM sahabat budaya boleh menelpon di 0811 400 9250. Siapa tahu Pegadaian juga buka ya namanya pinjaman emas ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh, ada nanti ya Pak Tommy ya pembahasannya ya. Oke. Baiklah. Nah, Pak Tommy, sebenarnya bagaimana peran Pegadaian dalam mengedukasi masyarakat, khususnya UMKM soal investasi emas? Tadi ini yang harus mungkin yang perlu dibahas lagi nih Pak. Sebenarnya kan mereka mendapatkan uang per hari, susah nabung nih. Oke. Nah, bagaimana itu Pak? Orang-orang mengelola uangnya lah begitu, karena tadi Bapak bilang habis hari ini besok pasti belanja barang lagi, besoknya lagi barang lain lagi gitu ya. Jadi bagaimana nih Pak sebenarnya harus diberikan lah untuk edukasi kepada UMKM ini. Silakan. Terima kasih Mbak Anti. Jadi gini, kalau literasi itu Pegadaian sangat aktif untuk memberikan literasi keuangan melalui program edukasi, terutama kalau kita itu punya namanya layanan tabungan emas. Nah itu mulai 10.000 loh Mbak Anti, itu bisa setiap beli emas. Hari? Bisa gitu. Itu salah satu cara
yang gampang lah ya, maksudnya kalau kita butuh investasi emas gitu, kita 10.000 pun bisa kita tabung untuk layanan emas harian, itu boleh aja. Tapi kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa instansi, khususnya kampus, sekolah gitu, karena edukasi kan harus dimulai sejak dini ya. Ketika mereka nanti sudah mulai menjalani sebagai UMKM itu sudah paham. Ini juga salah satu dari arahan dari regulator kita OJK. Jadi kalau kami diajak literasi keuangan ya menyasarnya ke itu pendidikan, kemudian UMKM ini karena ya tadi paling tidak kami punya produk untuk mereka bahwa nabung emas tuh nggak harus 1 gram, karena 1 gram sekarang udah lumayan mahal 2 banget. juta berapa sekarang Pak? Sekitar 2,8. 2,8. Wow, Iya. itu emas yang 23, 24 Itu logam mulia. logam mulia. Iya, logam mulia. Jadi yang lanta itu 1 gramnya sekarang sudah sekitar 2,8 ya. Nah itu kan berat ya, kalau dulu orang ke toko kan pasti beli 1 gram, nggak mungkin dong. Saya boleh dong beli. Nah dengan kita yang punya digital sekarang, tabungan emas kita secara digital itu kita 10.000 pun bisa, walaupun nilainya 0,01 tapi kan itu bertambah. iya gitu ya. bertambah Iya, karena iya. kalau harga naik otomatis nilainya akan naik. Itulah Iya, keuntungan betul. emasnya itu seperti itu. Oke. Itu Mbak Anti. Oke. Baik, Pak, kita akan bahas lebih jauh terkait dengan topik kita di hari ini, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu kelong berikut. Siap.
Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini, sahabat budaya, dan masih bicara terkait tema kita, yaitu edukasi investasi emas, cara cerdas UMKM, amankan keuntungan usaha. Pak Tommy, tadi ada beberapa sudah kita bincangkan di siang hari ini, yang pasti tentang emas lah. Oke. Sebenarnya Pak, apa yang dimaksud dengan investasi emas secara sederhana bagi UMKM pemula? Oke, silakan Pak Tommy. Ya, terima kasih Mbak Anti dan para pendengar Pro 4. Jadi investasi emas adalah menyimpan sebagian dana dalam bentuk emas untuk menjaga nilai aset dan memperoleh keuntungan di masa depan. Jadi sebagai safe haven lah. Jadi intinya emas ini sebagai nilai yang disimpan untuk mengamankan uang kita gitu. Karena ya tadi kenapa harus disimpan dalam bentuk emas, karena ada inflasi. Sekarang coba dibayangkan ketika Mbak Anti misalnya punya uang 1 juta di tahun 2020 gitu ya. Ya tadi saya sampaikan bahwa 100.000 itu tahun lalu mungkin dapat 1 keranjang belanja yang penuh gitu, tapi tahun ini mungkin cuma separuh. Nah itu yang perlu kita persiapkan gitu, kita candakan. Nah salah satunya adalah investasi sederhana ya lewat emas. Boleh beli di toko, boleh di mana, dan sekarang itu kemudahan banyak. Nah salah satunya di Pegadaian ini kita membuka tabungan emas Pegadaian dalam bentuk digital, itu bisa 10.000 gitu. Itu kan per hari. Okay. Per hari boleh, karena seperti menabung uang biasa. Walaupun kita ada produk lain seperti cicilan emas, kemudian bisa bentuk dalam logam mulia ya, itu bisa juga gitu. Tapi intinya boleh bermacam cara, yang penting dalam bentuk emas gitu, digital maupun fisik. Oh gitu Pak. Iya bisa. Pak, kalau emas sekarang maksudnya kalau sekarang kita nyicil nih, nyicil terus ke depannya lagi ada kenaikan, apakah itu juga mengikuti Betul. seperti itu? Jadi emas fisik maupun emas digital itu sama harganya, update yang terbaru gitu. Jadi selalu mengikuti perkembangan harga emas. Jadi nggak ada. Jadi jangan salah ini ya. Ketika emas digital di tempat kami itu di Pegadaian itu juga ada fisiknya sebenarnya. Jadi bukan hanya catatan ya. Mungkin di tempat lain ada yang namanya berkebun emas atau apalah, itu hanya catatan aja, gold paper aja. Tapi kalau di Pegadaian ini, jadi misalnya Mbak Anti sekarang beli 10.000, kemudian saya beli 10.000, se-Indonesia ini beli 10.000, akhirnya terkumpul sekian kilo. Nah itu kami langsung belikan fisiknya. Di Pegadaian itu kami punya vault. Makanya waktu Pak Prabowo meresmikan Pegadaian sebagai bullion service itu, kami punya vault tempat menyimpan emas. Ya itulah ada berton-ton emas. Jadi jangan khawatir kalau menyimpan emas digital di Pegadaian itu ada fisiknya. Ketika mau mengambil ya ada. Makanya ya tadi kalau ditanya apakah mengikuti, ya pasti mengikuti karena emasnya memang ada. Bukan hanya catatan aja gitu. Seperti itu. Alhamdulillah. Berarti jangan takut ya Jangan pendengar, takut. sahabat budaya. Pegadaian punya. Baiklah. Baik, kita kembali lagi Pak Tommy. Apa saja jenis-jenis investasi emas yang tersedia saat ini ya? Baik itu fisik, tabungan emas dan lain-lain. Adakah tersedia di Pegadaian, Pak? Ya, silakan Pak Tommy. Terima kasih Mbak Anti. Jadi gini, tadi sudah disampaikan bahwa ada emas fisik dan emas tabungan yang secara digital. Jadi itu yang berupa tabungan emas, itu berupa emas digital. Jadi catatannya kita bawa dan kita ada aplikasinya juga. Kemudian ada cicil emas. Jadi cicil emas ini mengangsur emas dalam bentuk fisik. Jadi Mbak Anti katakanlah saya mau beli 10 gram gitu. Dalam jangka waktu misalnya 5 tahun. Itu bisa. Jadi per bulannya nanti dipotong berapa, misalnya dibayar 2 juta atau 1 juta per bulan. Nah bagusnya kalau sudah cicilan emas itu harganya sekarang Mbak Anti. Kalau misalnya besok, sekarang katakanlah emas harga 2,8. Bulan lalu kan sempat emas 3 juta. Katakanlah besok naik 3 juta. Angsurannya Mbak Anti itu tetap itu untungnya. Gitu. Jadi belum selesai ngangsur aja udah untung.
Iya. Nah, itu. Oh, jadi begini Pak Tommy, mohon maaf. Kita kira itu kan Pegadaian selama ini adalah menggadaikan emas. Iya. Ternyata ada yang sekarang di Ada. ini ya. Jadi iya. jangan, jadi mungkin kalau para pendengar masih berpikir bahwa Pegadaian hanya menggadai, sekarang enggak. Pegadaian itu tempat investasi, membeli emas dalam bentuk digital maupun secara fisik ada gitu. Iya. Kalau digital bagaimana, mohon maaf? Kalau digital yang tabungan, Mbak, yang tadi itu iya. bisa juga dicicil gitu. Jadi gini, kan kalau tadi ada misalnya tiap hari 10.000 itu tabungan, jadi 10.000 langsung konversi emas. Tapi Mbak Anti, aku ribet, aku kalau fisik takut hilang, Iya, ya kan? iya, betul. Jadi kalau digital kan mau kemana juga nggak akan hilang gitu ya. Jadi aku mau 10 gram tapi digital, itu bisa sama. Iya, jadi diangsur. Jadi misalnya aku mau 5 tahun digital 10 gram. Harganya sekarang juga sama, Mbak. Nah, itu sama juga. Jangan salah, di tabungan emas ini juga bisa digade kalau kita butuh uang sewaktu-waktu. Bisa di buyback juga. Jadi sangat fleksibel. Kita mau ngapain aja dengan tabungan emas, itu sama dengan kepemilikan emas fisik. Bisa dijual, bisa digade, bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Dan kemudian mungkin kita satu-satunya bullion bank. Jadi Pegadaian itu sebagai salah satu bullion bank di Indonesia yang diresmikan Pak Prabowo pada bulan Februari tahun 2026. Itu kami punya namanya deposito emas. Jadi kan gini, kita deposito emas itu gini, kan sayang kalau tabungan digital kita didiemin di situ aja gitu. Jadi emas didiemin aja kan naik nih harganya. Nah, ini Pegadaian mempunyai produk baru, deposito emas. Jadi yang diem itu bisa didepositokan. Jadi nanti misalnya Mbak Anti tadi udah beli 10 gram udah lunas, aku nggak mau pakai, tak diemin. Emas kan rata-rata didiemin aja di bawah bantal, di mana gitu. Betul. Nah, kalau yang digital ini kelebihannya bisa deposito. Jadi deposito itu namanya deposito pasti ada keuntungannya. Dari keuntungan tiap bulan ada, emasnya sendiri juga naik. Jadi 2 kali keuntungan kalau di tabungan emas digital ambil depositonya gitu begitu. bisa. Jadi dikunci aja gitu. Iya, tidak boleh diambil-ambil. Iya, nggak boleh diambil gitu. Tapi Tapi biasa ibu-ibu tangannya itu agak jahil ya, Nah, Pak ya. karena fisik, jadi gatel gitu. Kalau iya. digital kan nggak gatel. Iya Pak, kalau aduh naik emas, mau deh yang cantik, lebih cantik lagi, jual deh. Iya. Jual dulu itu yang lama. Tapi itu terus sebenarnya nggak apa-apa karena masih emas, masih untung. Sayang kalau yang biasanya mungkin ya bukan masalah fashion atau apa ya, karena tas mungkin ya itu kan juga mahal gitu, tapi ya nanti nilainya akan turun. Tapi kalau emas ya insya Allah akan tetap naik terus seperti itu. Oke, baik Pak Tommy, kita kembali lagi. Nah Pak Tommy, ini tadi apa sih kelebihan emas dibandingkan instrumen lain seperti deposito atau saham untuk UMKM? Biasa kan lebih banyak orang yang deposito ya Pak ya? Iya, betul, Oke, betul. silakan Ya. Pak Tommy. Jadi gini, terima kasih Mbak Andi ya. Jadi kalau deposito kita ini bukan menjelekkan produk ya, tapi ini kita mau mengedukasi teman-teman bahwa ada produk yang lebih menguntungkan daripada deposito. Jadi kalau misalnya tahun 2020 Mbak Anti punya uang 10 juta gitu, itu dibelikan emas dapat 10 gram. 1 juta sama dengan 1 gram. Jadi kalau punya 10 juta artinya dapat 10 gram. Kalau Mbak Anti taruh di deposito 10 juta sampai sekarang gitu tahun 2026 mungkin dapat keuntungan bunganya itu dari deposito mungkin nggak sampai 2 juta. Jadi katakanlah sampai tahun 2026 ini uangnya Mbak Anti berubah jadi 12 juta dari 10 juta dari tahun 2020. Tapi ketika Mbak Anti tadi menempatkan di emas waktu harga masih 1 juta kan dapat 10 gram nih. 10 gram sekarang harganya 28 juta Mbak. Jadi bagaimana mau memilih deposito uang biasa atau mau memilih beli emas itu teman-teman para pendengar bisa berpikir lah bagaimana ya, itu salah satu. Atau mungkin saham katakanlah saham oke juga gitu kan. Tapi kan ya kemarin betapa hancur leburnya. Iya benar. Jadi mungkin pada saat Covid mungkin saham tertentu yang bisa naik. Sekarang pun juga sama saham-saham minyak. Tapi kan kita nggak semuanya punya saham seperti itu gitu. Jadi karena kita udah terlanjur. Tapi intinya nggak ada masalah juga selama perusahaannya masih ada, beli saham juga oke. Tapi minimal kalau kita di emas kita masih stabil gitu. Jadi
emas itu kelebihannya resikonya ya rendah, itu stabil, kemudian cenderung naik itu kan, kemudian tidak terpengaruh dengan suku bunga. Tadi misalnya Mbak Anti ambil deposito, bunganya kan pasti naik turun. Kalau di atau mungkin menyimpan uang gitu. Jadi dalam bank itu kan pasti suku bunga akan naik turun gitu. Tapi kalau emas enggak, flat gitu. Jadi ya udah, apalagi disimpan dengan kenaikan harga itu emas itu sendiri. Itu sangat sangat terjaga lah gitu. Kemudian liquid, mudah dicairkan. Nggak hanya di Pegadaian. Kalau Mbak Anti punya emas ke Songbo Opu pasti selesai masalahnya. Tinggal jadi mau emas apa aja, mau emas secuil, mau berapa pasti dihargai dengan harga yang pasti gitu. Jadi itu mudah dicairkan. Kemudian tidak terkena inflasi tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya tadi katakanlah Mbak Anti, misalnya punya uang 1 juta, dapat 1 gram kan di tahun 2020. Uang 1 juta tahun 2020 kalau dibelikan emas? Bukan, makanan untuk kita inflasi. Jadi iya, misalnya belanja 1 juta gitu, bakso lah misalnya, bakso 1 juta tahun 2020 mungkin dapat 100 mangkok katakanlah seperti itu. Kalau sekarang 1 gram kan artinya 2,8 juta ya. Itu kalau dibelikan bakso dapat berapa? Lebih banyak lagi kan. Jadi itu tidak terkena inflasi seperti itu. Jadi itu kenapa emas mempunyai kelebihan, resikonya lebih rendah, tidak terpengaruh suku bunga, kemudian liquid, mudah dicairkan dan tidak terkena inflasi. Itu sih kemudian emas. Ya. Sebenarnya emas itu memang diincar-incar sama ibu-ibu sih sebenarnya, Pak. Dan emas-emas juga. Emas juga ya. Cocok. Setuju. Baiklah, Pak. Nah, sebenarnya kapan waktu yang tepat bagi UMKM untuk mulai investasi emas itu sendiri? Silakan, Pak. Jadi kalau mulai kapan waktunya? Kalau kita kan kadang-kadang gini, kalau emas naik kita cepat-cepat buru malah. Bukan emas yang itu ya, Pak. Itu turun karena dia semakin tua umurnya maksudnya. Benar. Ya? Bukan itu ya emas bukan, yang asli. Bukan ini, emas asli. Iya. Jadi kalau yang emas asli itu kapan waktunya, bukan di saat harga pas naik atau di harga saat turun. Yang tepat beli emas itu ketika kita punya uang, Mbak. Iya. Jadi atau kita memang disiplin untuk menyisihkan uang kita supaya jadi bukan karena harganya naik atau turun, tapi kedisiplinan kita untuk menyisihkan uang untuk membeli emas, karena yakin pasti kalau emas pasti akan naik terus gitu. Jadi kalau syukur-syukur ada pas harga turun ya harusnya segera beli gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengharapkan setiap hari harga emas akan turun gitu. Jadi kapan waktunya yang tepat ya lebih cepat lebih baik. Mulai dari nominal yang kecil, karena kalau dulu kan kita nggak bisa beli setengah gram aja sulit dulu kan, atau berapa. Tapi kalau sekarang dengan kemudahan Pegadaian ada tabungan emas itu 10.000 aja kita bisa beli. Jadi nggak ada alasan orang untuk tidak mau investasi emas, karena 10.000 aja jajannya anak-anak SD aja bisa disisihkan. Atau kalau teman-teman milenial atau Gen Z sekarang ngopi berapa ya satu hari itu. Jadi itu kan lebih baik ya ngopinya mungkin seminggu sekali, sisanya dipakai untuk investasi emas tuh bisa. Atau teman-teman UMKM yang walaupun harian pendapatannya kita karena akan sulit ya, karena harian ya itu habis sehari, nanti untuk apa lagi ya, kita harus disiplin juga. Menyisihkan minimal sekian. Kalau misalnya 10.000 boleh, mau 50.000 boleh, yang penting artinya teman-teman disiplin untuk mengekspor. Tapi kalau memang lebih bagus ya kita misalnya cicilan yang, karena tadi kalau harga naik sewaktu-waktu kita masih dapat harga yang lama gitu. Tapi kalau tiap hari ya nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, kalau ada harga naik dia akan semakin turun gitu, seperti itu. Oke, baiklah. Nah, Pak Tommy, kalau bicara tentang emas kembali lagi, ini apakah juga emas itu bisa dijadikan pengembangan usaha begitu? Dan dijadikan jaminan lah untuk pengembangan usaha. Dan sebenarnya bagaimana kemudian akses digital yang perlu dilakukan? Ini kita saya ke yang lain dulu nih. Sebenarnya bagaimana cara UMKM itu membagi keuntungan usaha antara operasional dan investasi nih Pak sebenarnya? Dan apa juga strategi yang perlu dilakukan
dalam membeli investasi emas atau membeli emas agar lebih menguntungkan gitu. Ya, dua sekalian lah Pak, Ya, silakan. siap Mbak Iya, Ati. Jadi boleh, gini, iya. kalau mungkin saya dari strategi dulu ya. Boleh. Jadi kalau strategi membeli emas yang smart gitu ya. Iya. Jadi beli bertahap, menabung. Oh, iya, Ya, oke. jadi tadi bisa menyisihkan atau tadi mau angsuran Iya. sekian tahun. Jadi kita udah pasti nih karena Iya. mungkin kita udah menyaksikan saya tuh tiap bulan bisa menyisihkan 500.000 gitu. Jadi ya itu mendingan yang misalnya sekian gram gitu karena lebih aman gitu. Jadi itu belinya saya secara bertahap atau menabung. Kemudian manfaatkan harga turun kayak sekarang ini harian itu flusnya hari ini lagi turun tadi pagi. Tapi tadi pagi. kayaknya siang nanti naik lagi kayaknya. Aduh. Jadi ya itu nggak bisa diprediksi. Iya, Jadi iya. ketika mungkin kita baca kalau di digital kita tuh ada harga gitu. Jadi kita bisa persiapkan itu. Jadi kalau pagi buka sambil lihat-lihat status gitu, terus lihat oh ini harga mau naik, langsung sikat aja gitu beli. Jadi manfaatkan harga saat turun. Kemudian fokus untuk jangka panjang. Misalnya bagi yang sudah mulai berkeluarga mempersiapkan pendidikan anak-anak. Jadi mungkin anaknya masih TK, wah anak saya pengen kuliah di kedokteran nih, misalnya 12 tahun lagi. Nah, kita perlu berapa gram emas. Nah, itu bisa persiapkan. Jadi analoginya tuh gini Mbak Anti. Jadi saya ini juga kebetulan karena dulu dinas di Sidrap ya. Mesti itu kan haji-haji itu kan banyak banget ya. Jadi itu investasinya tuh di emas itu tepat banget karena apa? Ketika zaman dulu haji itu membutuhkan sekitar 300 gram untuk uang 7 juta waktu itu karena emas harga masih 25 juta atau sekian lah gitu. Jadi butuh untuk naik haji itu butuh 300 gram. Tapi kalau Mbak Anti sekarang punya 300 gram, kayaknya sekeluarga bisa naik haji. Itu Ya jadi juga nah ya, Pak, itu ya. dia itu fokus untuk jangka panjang. Jadi kita bisa mempersiapkan pendidikan anak atau mungkin juga untuk misalnya suatu saat kita untuk misalnya beli rumah atau jadi misalnya pengantin baru, wah kita 10 tahun lagi harus punya rumah nih misalnya seperti itu. Nah itu bisa dipersiapkan nih, saya butuh emas berapa untuk karena tadi nilai uang semakin turun, kalau emas akan lebih stabil dan bisa menutup selisih inflasi. Itulah kenapa emas bisa membeli masa depan tuh karena kita sudah mempersiapkan mulai dari sekarang. Gitu. Oke, Nah, jadi yang kedua untuk keuntungan bagaimana membagi keuntungan usaha ya, yaitu sebenarnya kalau menurut pakar-pakar investasi atau yang itu caranya 70 20 10 Mbak. Jadi menurut yang ideal nih ya. Jadi 70 itu untuk operasional tadi seperti yang muter itu ya. Jadi jangan semua harus masuk 100% untuk operasional karena kalau ada kegagalan kan sayang juga gitu. Jadi harus di-prepare 70% untuk operasional, kemudian 20% untuk tabungan atau investasi dan 10% untuk dana darurat. Itu mungkin yang agak ideal. Tapi orang bisa mungkin memainkan 60-40 atau berapa yang penting kita ada pembagian karena rata-rata orang gagal itu mencampur adukkan 100% ya udah untuk perputaran padahal dia nggak berpikir bahwa suatu saat ada kebutuhan mendadak atau dana darurat yang kita butuhkan dan itu harus dipersiapkan. Jadi 70, 20, 10 itu mungkin yang ideal. Oh begitu, oke. Baiklah Pak, sebenarnya apakah investasi emas ini bisa juga membantu menjaga stabilitas keuangan usaha dan bisa dijelaskan juga contoh kasus UMKM yang berhasil mengamankan keuntungan melalui emas. Silakan dua langsung Pak. Ya, terima kasih Mbak Anti. Ya tentu saja pasti ya emas ini bisa menjadi cadangan saat usaha mulai penurunan karena kalau kita lagi butuh uang misalnya, usaha lagi lumayan bagus nih tapi keuntungan lagi nggak Pak. Kita punya simpanan kayak tadi gadein aja gitu. Langsung kita dapat dana segar gitu dari simpanan emas kita baik fisik maupun digital tuh bisa dimanfaatkan untuk menambah permodalan. Jadi jangan khawatir kalau digital lebih fleksibel lagi karena 24 jam kita bisa sewaktu-waktu butuh uang kita langsung bisa buka aplikasi dan langsung bisa gade tabungan emas kita dan uangnya langsung masuk ke rekening bank kita. Itu lebih praktis banget gitu. Kalau fisik kan harus datang ke outlet atau mungkin dijual atau apa. Nah, tapi kalau saran saya sih ya jangan dijual. Bukan karena kami pegadaian karena untuk mengejar beli lagi itu akan sulit lagi. Tapi kalau di Gade kan
fisiknya masih ada atau tabungannya masih ada. Jadi kita masih aman dan Mas itu pinter kok. Maksudnya dia akan bisa membiayai dirinya sendiri sampai besar gitu. Kemudian kalau UMKM yang berhasil menguntungkan ya. Ada contoh Pak? Ya, itu kalau yang rutin menyisihkan keuntungan. Jadi kalau UMKM kami banyak yang berhasil karena yang Bapak bina iya, gitu ya, Pak? jadi karena kami dari awal memang kita edukasi karena mungkin permodalan pertama diambil dari kita punya beberapa produk yang bisa itu, kemudian kita edukasi bahwa kalau memang misalnya sudah ada keuntungan silahkan ditabung lewat tabungan emas ataupun beli emas fisik dari kami juga gitu. Nah, sewaktu-waktu butuh dana ini bisa dicairkan gitu. Beberapa usaha yang binaan-binaan kami dulu saya sempat di Ambon, itu berhasil dan kebetulan ya itu kalau mereka butuh ya langsung tinggal digadekan aja udah pasti dapat cair gitu ya. Itu kalau yang berhasil seperti itu gitu. Jadi investasinya itu berguna untuk menambah usahanya atau mungkin memperbesar lagi usahanya untuk beli barang-barang yang lebih besar lagi ya bisa pakai dari investasi emas yang sudah ada. Gitu. Pak, sebenarnya emas yang bagus itu apa ya? Emas perhiasan kah, emas antam kah, atau emas apa yang paling bagus nih investasinya? Jadi gini, kalau untuk investasi ya pasti lantak emas logam itu yang paling bagus karena dia 24 karat. Jadi yang 994 kali itu standar SNI kita. Standar SNI itu 994 kali. Kemudian kalau perhiasan itu keuntungnya dipakai. Tapi nilainya masih bagus gitu. Tapi karena ada kebutuhan, cuma karena kita kembalikan, kita jual lagi pasti biasa ada turun. Seperti itu. Tapi kalau di pegadaian ya enggak, tetap sama dihargai sesuai karatase dan beratnya. Nah, itu bagusnya perhiasan. Jadi kalau keuntungan perhiasan karena dipakai. Takutnya juga kalau dipakai itu biasanya ada penurunan sosot ya. Iya, nah, sosot itu emasnya. kurang. Takut hilang Pak. Nah, banyak hilang itu juga. hilang. Kalau pergi pakai pesta, jatuh di mana tuh? Nah, gitu. Jadi itu plus minusnya lah antara emas fisik dengan digital. Tapi semuanya pun karena kan ya namanya ibu-ibu nggak mungkin dong nggak pakai emas gitu. Karena itu sebuah kebanggaan kan, sebuah nilai keberhasilan juga bisa dihitung dari mungkin pakaiannya gitu. Jadi itu boleh. Tapi perbandingannya seperti itu. Jadi kalau memang mau diinvest ya logam mulia karena bisa diterima dimanapun gitu, akan lebih mudah seperti itu. Oke, baik Pak Tommy, kembali lagi kita berbicara mengenai ini saya sudah sampai di pertanyaan berikutnya. Sebenarnya bagaimana investasi emas itu bisa menjadi bagian dari perencanaan keuangan bisnis UMKM ini Pak? Yang perlu ditahu juga pada UMKM yang ada mungkin yang mendengarkan kita siang hari ini. Silakan Pak Tommy. Ya, terima kasih Mbak Ati ya. Jadi emas ini adalah sebagai aset lindung kita, aset lindung, nilai dan cadangan liquid yang bisa sewaktu-waktu untuk digunakan. Tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa kita ini kan nggak tahu ya masa depan seperti apa gitu. Kalau orang UMKM katakanlah rutinitas beli bahan pokok ya segitu-gitu aja. Tapi kan mungkin lapaknya mau diperbaiki atau apa kan butuh uang lagi yang tidak mengganggu operasional gitu. Jadi ya salah satunya ya cadangan ini bisa dipakai boleh dijual atau digade. Ya kalau saya pasti sarannya digade aja karena tadi nggak hilang. Karena kalau udah hilang itu sulit lagi untuk kita membeli lagi emas karena harganya pasti akan naik gitu. Dan emas ini sebagai perencanaan keuangan itu tadi terbukti untuk masa depan itu udah pasti aman karena nilainya grafiknya tuh pasti akan naik terus gitu. Kita nggak menyangka ya kalau dulu orang emas sudah mahal, dulu 500.000 sekarang 1 juta. Lah kalau sekarang udah kemarin sempat 3 juta apa nggak lebih mahal lagi, dan itu akan naik karena kebutuhan emas tuh semakin besar, semakin banyak dan jumlahnya terbatas gitu. Jadi itu kenapa nilai emas pasti akan lebih naik. Itu seperti itu. Oke. Baik. Nah Pak Tommy, apakah emas bisa dijadikan juga jaminan untuk pengembangan usaha? Lalu bagaimana kemudahan akses digital untuk investasi emas saat ini? Gitu. Apalagi pegadaian ya Pak. Kita kan belum tahu cara-caranya, adakah cara-cara yang perlu kami lakukan gitu. Oke, silakan Pak. Siap Mbak Anti. Jadi sangat bisa ya pasti ya bahwa untuk jadi pengembangan usaha karena keunggulan utama pegadaian yang tentang
untuk emas ini ya bisa langsung sebagai jaminan untuk pembiayaan gitu. Itu memang gunanya kenapa kita mengedukasi masyarakat UMKM untuk membeli emas gitu supaya bisa dijadikan sebagai alat untuk digunakan sebagai pengembangan usaha, untuk pengembangan usahanya, jadi bisa dicairkan gitu. Kemudian akses digital ini sangat mudah karena sekarang kita punya aplikasi digital namanya Tring. Tring. Kenapa Tring? Karena kalau dijatuhin emas tuh bunyinya Tring gitu. Itu biasanya membuat ibu-ibu bergetar. Gitu Iya juga, iya. Karena kalau hilang bergetar, Pak. Iya betul. Jadi itu yang bisa dilakukan kapan saja, 24 hours, 7 hari seminggu kita bisa menggunakan aplikasi seperti aplikasi yang ada di seluruh dunia ya. Jadi mobile banking seperti itu. Nah kita punya aplikasi namanya Tring. Tring itu kita bisa beli, bisa jual, bisa nabung, bisa apapun lah. Bahkan di produk-produk kami ada yang berkaitan dengan emas ini. Misalnya ada yang mau naik haji gitu, itu kita bisa freeze juga untuk pengajuan pinjaman naik haji atau umroh juga bisa kita freeze, bisa dipakai. Jadi kalau ibaratnya uang ini udah kita anggap sebagai uang gitu, jadi bisa digunakan apa aja. Dan kelebihannya ya karena emas nilainya pasti akan naik terus. Jadi nanti teman-teman bisa download Tring gitu, aplikasi emas Pegadaian yang digital itu sama kayak aplikasi lainnya. Jadi bisa selalu nanti kalau memang belum bisa ya nanti kami akan datang, bisa kita edukasi bagaimana cara menggunakan atau datang ke outlet-outlet kami, semuanya pasti. Security pun bisa menolong security Pegadaian ya. Itu kita udah edukasi bahwa kalau ada yang mendownload Tring bisa diajari bagaimana mengoperasiokannya. Oke, jadi bisa di Play Store langsung masuk ke Tring aja Pak ya, aplikasinya ya. Baiklah Pak, kembali lagi di siang hari ini sebenarnya apa saja layanan digital dari Pegadaian yang bisa dimanfaatkan UMKM dan bagaimana peran edukasi keuangan dalam meningkatkan ketahanan UMKM. Poin 17 dan 18 ini Pak, silakan. Ya. Jadi layanan Tring ini memiliki fitur yang sangat lengkap gitu ya. Jadi mulai dari pembukaan tabungan, kemudian cicil emas, gade online. Jadi kita bisa gade lewat sana. Jadi booking gade bisa. Kemudian pembayaran payment lain bisa. Jadi listrik, air itu bisa lewat dari Tring ini. Jadi ini tuh salah satu aplikasi yang palu gada Mbak. Apa yang lu mau ada. Oh, iya. aduh, bahasanya juga ya Pak ya. Oh hebat. Jadi iya, gitu. Jadi untuk edukasi kami dalam bidang untuk meningkatkan ketahanan UMKM ya. Jadi Pegadaian ini percaya bahwa UMKM ini adalah harus melek finansial gitu ya. Jadi yang mampu selama ini waktu Covid itu yang paling fix, maksudnya dalam artian itu paling bertahan ketika Covid itu ya UMKM ini karena mereka yang masih berdaya. Jadi kalau pengusaha itu kan bisa ada yang bertumbang, ada yang bangkrut, ada yang, nah UMKM ini adalah yang paling tahan terhadap krisis gitu. Jadi yakin bahwa UMKM ini kalau dikelola dengan baik, bisa berinvestasi dengan baik itu mampu akan berkembang lebih cepat gitu. Jadi karena kami studi Pegadaian, jadi kalau mau ambil modal ya di kami ada beberapa produk, ada KUR, ada macam-macam itu untuk pengembangan usahanya. Nanti kalau sudah berhasil pun investasinya di Pegadaian. Jadi dua-duanya kami bisa layani. Jadi UMKM ya sahabat Pegadaian harusnya. Iya sih Pak, ada slogannya itu mengatasi masalah tanpa masalah. Gitu betul sekali. Saya hafal itu ya. Itu magic word-nya kita. Kayaknya begitu sih Pak. Iya betul. Nah, Pak, apa pesan utama bagi UMKM yang masih ragu memulai investasi emas dan bagaimana langkah pertama yang paling sederhana untuk mulai hari ini? Oke. Silakan Siap. Pak. Jadi jangan menunggu besar untuk mulai investasi. Jadi jangan menunggu uang saya belum banyak, masih sedikit. Jangan tunggu gitu karena harga emas tidak menunggu. Harga emas akan naik terus. Jadi mulai investasi mulai sekarang, mulai dari yang kecil bersama
Pegadaian, yang penting konsisten, insya Allah akan berkembang dan pasti untung gitu. Terus kemudian langkah pertama yang dimulai ini adalah buka tabungan emas, prosesnya mudah, cepat, dengan nominal yang sangat terjangkau. Bahkan mungkin program kita saat ini masih bisa tabungan emas kita bukakan gratis. Oh itu. Iya, nanti kita kasih saldo 10.000. Oh begitu. Iya. Jadi Pegadaian yang kasih dulu Pak ya. Iya, Nanti betul selanjutnya sekali. Anda silakan bayar. Silahkan diperbanyak. Masa Pegadaian terus ya. Ya, betul sekali. Oke, daripada digadai mendingan beli ya Pak ya. Iya, Oke betul, deh. betul. Baik, Pak kita ke yang berikutnya. Sebenarnya apa harapan Bapak terhadap pertumbuhan UMKM yang melek investasi di Indonesia? Terakhir nih Pak ya. Silakan Pak. Iya. Ya, jadi kami dari Pegadaian berharap UMKM Indonesia semakin kuat, bisnisnya bisa naik kelas, tidak hanya dalam bisnis tapi juga dalam pengelolaan keuangan dan investasi itu semakin maju, semakin benar. Jangan sampai kita salah menginvestasikan, karena kita banyak kan kemarin selain pinjaman online yang merugikan banyak pihak, investasi juga begitu, banyak investasi bodong gitu. Ada arisan inilah, ada investasi itu diiming-imingi dengan bunga yang sangat tinggi gitu. Akhirnya malah mungkin 1-2 kali dikasih keuntungan, habis itu dibawa kabur. Nah, dengan Pegadaian ini pasti yakin aman. Silahkan membeli emas di Pegadaian, investasi di Pegadaian, mau tabungan digital atau fisik. Nah, itu akan menjaga nilai keuangan Bapak Ibu UMKM semua tetap aman dan insya Allah akan naik di kemudian hari. Seperti itu. Oke, baik. Closing statement Pak, ada mungkin yang perlu Bapak sampaikan yang terakhir sekali untuk kita semua ya yang mau ini ya menabung ya. Oke, dan berikan juga sedikit edukasi lah investasi emas. Silakan Pak. Ya, siap. Terima kasih Mbak Anti. Jadi kami dari Pegadaian khususnya area Makassar 2 kepada teman-teman UMKM dan pendengar Pro 4 ya RRI, ayo kita jangan ragu-ragu untuk mulai menabung gitu. Menabung tidak menunggu punya uang dulu, tapi berapa yang kita punya kita bisa investasikan, terutama emas, karena dengan emas kita bisa membeli masa depan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Tommy Joko Tri Raharjo, Deputi Bisnis Pegadaian Area Makassar 2, tentang topik kita hari ini, edukasi investasi emas, cara cerdas UMKM amankan keuntungan usaha. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Mbak Ati. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Selamat siang.